Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis teknikal di saham-saham sektor energi, khususnya di sektor minyak dan batu bara. Yang pertama kita bahas ada saham Akra ya. Akra kemarin ditutup di 1315, naik 30 poin atau naik 2,33% dengan value transaksi sebanyak 53 miliar. Asing net sell 10 miliar di saham Akra. Kita lihat saham Akra di chart daily-nya seperti apa. Nah, Akra ini menarik teman-teman karena membentuk pattern inverted head and shoulders dengan target penguatan di sekitar 1860. Sebelum mencapai target di situ ada dua resist yang harus ditembus. Yang pertama, resist di 1375 dan resist di 1650. Kalau kita lihat juga dari garis MA 200 ini sudah ditembus lagi ya untuk Akra, yang menunjukkan jangka panjang mulai uptrend untuk Akra. Sekarang kita lihat di chart 5 menit untuk Akra. Apakah menarik untuk day trading besok? Kita lihat dari, nah ini di jam 9 ada akumulasi ya teman-teman. Opening langsung gap up teman-teman, langsung naik, kemudian diakumulasi, dan sisanya diakumulasi lagi di jam 9.25, di jam 9.30, lalu akumulasi lagi di jam 10.40, lalu ada distribusi kecil di 14.00, dan diakumulasi di sisa perdagangan di sesi 2 di 15.10. Jadi sangat potensial untuk Akra. Besok kesimpulannya Akra akan melanjutkan kenaikannya karena banyak akumulasi di perdagangan dari Jumat kemarin. Kalau kita lihat dari broker summary ya, yang memborong Akra itu adalah pemain lokal yang melalui broker domestik yaitu CC, NI, MG, BQ, BB, dan FS. Sedangkan broker lokal yang jualan itu ada YP, BK, XL, dan KI, serta PD. Ini bagus ya, YP, kemudian XL, dan PD ini kan retail loh. Kalau retail jualan ya potensi sahamnya akan naik. Kemudian dari foreign asing distribusi ya di saham Akra dipimpin oleh BB, kemudian BK dan AK, sedangkan yang beli hanya broker DP. Oke, kesimpulannya besok Akra akan lanjut naik. Selanjutnya kita bahas saham Elsa teman-teman. Elsa kemarin ditutup di 510, naik 32 poin atau naik 6,69% dengan value transaksi sebanyak 111 miliar rupiah. Asing net buy 23 miliar di saham Elsa. Kita lihat Elsa di chart daily-nya seperti apa. Nah, kalau kita lihat ya, ini Elsa ini sangat uptrend teman-teman. Dia dikoleksi oleh asing secara 4 hari berturut-turut ya, sejak tanggal 10 Juni sampai tanggal 13 Juni asing masuk terus di saham Elsa. Kemudian ketika asing masuk ini juga disertai dengan kenaikan harga saham Elsa. Lalu kalau kita lihat dari MA 200, Elsa sudah berada di atas MA 200 yang menunjukkan Elsa memulai uptrend jangka panjangnya. Terus kalau kita lihat ini ada area resist yang menjadi target penguatan Elsa yaitu di 540 yang merupakan target terdekat Elsa. Kita lihat sekarang Elsa di chart 5 menitnya apakah menarik untuk day trading. Kita lihat dari broker summary terlebih dahulu. Nah, ini untuk broker domestik ya, untuk player-player lokal. Elsa itu termasuk didistribusikan ya dari top 3, top 5 dan rata-rata. Yang jualan itu ada CC, XL, GR, OD, BQ, YP, PD, XC. Nah, ini sangat bagus teman-teman. XL, kemudian YP, PD, dan XC jualan. Kalau lokal-lokal jualan, nah terus yang nampung adalah broker asing ya, ini foreign. Nah, seperti AK, BK, ZP, CC. Nah, ini berpotensi untuk melanjutkan penguatannya. Terus kalau kita lihat di Elsa di perdagangan kemarin di chart 5 menitnya, ini terjadi distribusi di sesi awal perdagangan ya teman-teman. Kemudian ada akumulasi mulai jam 9.30, jam 9.40, kemudian akumulasi lagi di jam 10, lalu akumulasi lagi di jam 14.10, lalu akumulasi lagi di 15.05. Maka ini menunjukkan potensi Elsa untuk melanjutkan kenaikannya besok karena Elsa banyak diakumulasi ya, setelah didistribusi di awal perdagangan dia banyak diakumulasi, di sesi akhir perdagangan pun juga masih diakumulasi. Jadi potensi naik untuk Elsa besok. Selanjutnya kita bahas saham ADMR teman-teman. ADMR ditutup di 985, turun 35 poin atau minus 3,43%. Value transaksi sebanyak 55 miliar. Asing net sell 90 juta di saham ADMR. Kita lihat ADMR di chart daily seperti apa. Nah, ADMR ini kalau tidak salah dia hampir setelah bagi dividen ya teman-teman. Jadi wajar dia turun karena ini ex-date dividennya. Jadi turun karena bagi dividen. Terus kalau kita lihat dari chart pattern, ADMR menarik karena membentuk pattern cup and handle teman-teman. Ini pattern cup and handle dengan target penguatannya ada di sekitar 1420. Nah, ADMR ini sudah pernah memberi resistnya sekali di 1000 ya. Lalu dia naik sampai 1100 teman-teman, lalu koreksi. Nah, koreksi ini adalah kesempatan yang baik untuk entry ADMR.
areanya di sekitar 960 sampai sekitar 1010. Kalau kita lihat ini ada resist juga di ADMR di sekitar 1200 teman-teman, sebelum mengejar targetnya di sekitar 1420. Oke, ADMR kita lihat di chart 5 menitnya seperti apa, apakah besok menarik potensi untuk naik. Nah, penurunan ADMR kemarin disertai juga dengan distribusi yang cukup besar ya teman-teman. Ini di jam 9 opening langsung gap down distribusi, kemudian ada akumulasi, ada perlawanan, lalu distribusi lagi di jam 10, lalu distribusi cukup besar di jam 14.40 dan distribusi yang besar di 14.55, lalu dilawan ada akumulasi di 15.40. Oke, kesimpulannya gimana? ADMR masih lanjut potensi turun teman-teman, karena buangannya lebih besar dari akumulasi, jadi distribusinya lebih besar sehingga potensi ADMR melanjutkan penurunannya. Terus kalau kita lihat dari broker summary ya, domestik ini yang distribusi ya teman-teman di saham ADMR. Ini ada CC, PD, YP ya, kemudian SQ, CP, DH. Ini netral ya teman-teman. Ini kan broker retail PD dan YP, tapi retail XL dan XC juga akumulasi teman-teman. Jadi netral untuk domestik. Kemudian dari foreign ini distribusi tapi jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu signifikan. Oke, selanjutnya kita bahas saham AADI teman-teman. AADI Adaro Andalan Indonesia ditutup di 7.125 kemarin, 25 poin atau 0,35% dengan value transaksi sebanyak 83 miliar. Asing net sell 4 miliar di saham AADI. Kita lihat AADI seperti apa di chart daily-nya, apakah menarik. Nah, ini seperti membentuk pattern cap and handle ya untuk AADI. Nah, kalau kita lihat dia sudah pernah memberi garis resistnya di 7.250 dan dia sempat ke 7.800. Setelah itu koreksi teman-teman. Jadi ini adalah area yang bagus buat entry kembali di AADI ya teman-teman. Ini berada di sekitar demand areanya ya. Kemudian target penguatan AADI ada di sekitar 9.300. Sebelum dia mengejar targetnya di 9.300 ada resist di area 8.500 yang harus dicapai ya sebelum ke target 9.300. Oke teman-teman, kita lihat 5 menitnya untuk AADI seperti apa. Apakah menarik untuk day trading besok? Nah, kalau kita lihat di jam 9 pagi ini ada gap up, kemudian koreksi ya teman-teman. Lalu ada akumulasi cukup besar di jam 9.10, lalu ada akumulasi lagi di jam 9.55. Setelah itu ada akumulasi lagi di 10.15 dan kemudian koreksi pelan-pelan teman-teman. Tapi dengan disertai buangan yang kecil. Oke, jadi kesimpulannya AADI besok masih potensi naik ya karena akumulasi lebih besar dari distribusi. Kalau kita lihat dari broker summary ya, domestik ini yang mengakumulasi sama AADI, di mana broker yang mengakumulasi itu adalah underwriter-nya ya ada LG, kemudian DH, ZP, OD itu beli sekitar 6M, 2M, dan 1M, sisanya di bawah 1M. Kemudian yang jualan ada SQ, NI, XC, XL, PD. Nah, XC, XL, dan PD ini kan broker retail teman-teman. Kalau retail jualan itu pertanda bagus karena dia potensi untuk naik. Kemudian kalau kita lihat dari asing ya, asing di AADI ada jualan melalui broker ZP, jualan 16 miliar. Kemudian yang akum ada AK 6M, BB 3,4M, dan CC 1,2M. Oke, AADI kesimpulannya masih menarik, besok potensi lanjut naik. Selanjutnya saham yang kita bahas ada saham Raja teman-teman. Rukun Raharja kemarin ditutup di 2820, naik 20 poin atau 0,71% dengan value transaksi sebesar 237 miliar. Asing net sell 8 miliar di saham Raja. Kita lihat Raja di chart daily teman-teman. Nah, Raja ini seperti membentuk pattern cap and handle ya teman-teman, dengan target penguatannya ada di area 3.200 teman-teman. Untuk resist pertama yang harus dia jebol dan saat ini sudah dijebol yaitu ada di 2810 ya teman-teman. Ini sudah dijebol, jadi dia masih potensi lanjut ke 3.200. Kemudian kalau kita lihat dari MACD sejak April ya, sejak tanggal 10 April sudah golden cross yang menandakan jangka pendek Raja sangat uptrend. Kemudian dia juga sudah jebol MA200. Dia bermain di atas area MA200 yang mengindikasikan jangka panjang Raja sangat uptrend. Oke, Raja chart nomornya seperti apa? Apakah potensi untuk day trading besok? Kita lihat teman-teman. Nah, Raja ini di sesi awal ada gap up teman-teman ya. Gap up disertai akumulasi besar, kemudian distribusi kepada TP ya teman-teman. Kemudian akumulasi lagi di jam 9.40, lalu akumulasi lagi di 14.50 dan di 14.55. Oke, kesimpulannya Raja sangat menarik, besok potensi lanjut naik karena banyak akumulasi. Kalau kita lihat dari broker summary ya teman-teman, untuk broker lokal ini yang akumulasi ya teman-teman, ada broker XC, YP, dan XL. Jadi kalau dari broker ini jelek teman-teman, karena yang akumulasi malah broker retail, bukan broker bandar. Ya, kan jualan ada OD, CC, SS dan ini. Yang beli malah broker retail teman-teman. Kalau dilihat dari broker jelas jelek ini.
Lalu asing distribusi di saham Raja ya, yang jualan ada AK, BK, CC itu jualan 5M untuk AK, BK 3M dan CC 1M. Jadi potensi kalau dari chart 5 menitnya masih akan naik, tapi kalau dari broker summary ini menunjukkan potensi akan turun karena diakumulasi oleh broker-broker retail. Selanjutnya kita bahas saham Ratu, teman-teman. Ratu ditutup di 7625, menguat 525 poin atau naik 7,39% dengan value transaksi sebanyak 250 miliar. Asing net buy 65 miliar di saham Ratu. Terus kalau kita lihat sejak tanggal 2 Juni ya teman-teman, atau malah kita tarik lebih jauh sejak tanggal 14 Mei, ini asing konsisten diakumulasi ya. Asing konsisten akumulasi saham Ratu, teman-teman. Hanya 3 kali jualan, sisanya akum dengan nilai yang besar, ada 64 miliar, ada 65 miliar. Ini sangat besar ya Ratu diakumulasi. Jadi sangat menarik menurut saya untuk Ratu dari indikator foreign flow atau aliran dana asing. Terus kalau kita lihat dari chart pattern ya, ini Ratu membentuk pattern rounding bottom, teman-teman. Ini pattern rounding bottom dengan target penguatan ada di 8.450, teman-teman. Dan ini sudah hampir tercapai ya. Sekarang harganya 7.600 ya. Kurang sekitar 900 poin untuk mencapai target penguatannya. Terus kalau kita lihat teman-teman, kalau sudah berani membeli ya atau sudah punya barang di area demand-nya di 5.700 sampai 6.100 ya teman-teman, tinggal hold saja saham Ratu ini, tinggal dia sampai menyentuh target penguatannya di 8.400 baru dijual. Karena ya Ratu ini sangat uptrend disertai indikasi aliran dana asing yang masuk sangat besar, kemudian chart pattern-nya juga sangat menarik. Oke, Ratu kita lihat sekarang di chart 5 menit seperti apa ya, apakah potensi untuk day trading. Nah, Ratu ini sebenarnya menarik teman-teman. Karena kalau saya lihat-lihat ya ini ada akum yang besar ya, hanya buangan di pagi hari ketika ada gap up pada TP, kemudian akumulasi di jam 9.25, lalu akumulasi lagi ya ini cukup besar ya di jam 14.40, 14.45 dan 14.50. Nah, akumulasi di HK oleh asing, kemudian ini ada distribusi sedikit di jam 14.55. Oke ya, sangat menarik untuk Ratu karena di akum cukup kuat dan kesimpulannya besok akan melanjutkan kenaikannya Ratu, teman-teman. Karena berdasarkan chart 5 menitnya dia sangat uptrend ya, sangat banyak diakumulasi dan banyak di HK. Oke, dari broker summary untuk investor lokal atau domestik ini distribusi di saham Ratu ya, ada ES, NI, XL, MG, XC, HP. Nah, ini XL dan XC ini kan broker retail, teman-teman. Dia distribusi ini pertanda bagus. Kemudian yang akumulasi signifikan itu kan ada broker asing ya, top 1, top 3 rata-rata ini broker asing ya, ada CC, ZP, AK, BK, DP, TP. Nah, ini akumulasi sangat besar di saham Ratu. Jadi kesimpulannya besok Ratu akan melanjutkan kenaikannya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita bahas saham ENRG. Energi Mega Persada. Hari kemarin ditutup di 274, naik 18 poin atau naik 7,03%. Value transaksi sebanyak 128 miliar ya. Asing net buy 10 miliar di saham ENRG. Kita lihat ENRG di chart daily-nya seperti apa, apakah menarik teman-teman. Nah, kalau kita lihat ENRG ini seperti membentuk pattern rounding bottom ya teman-teman, dengan target penguatannya ada di sekitar area 314 teman-teman. Terus sebelum menyentuh area 314 ada dua resist yang harus ditebus oleh ENRG. Dan ini resist pertama di 266 sudah tertembus, kemudian resist kedua ada di 292. Jadi ini ENRG akan menguji resist kedua di 292. Terus kalau kita lihat dari indikator moving average 200, ENRG sangat uptrend karena sudah berada di atas MA 200. Kalau dilihat dari MACD juga sudah golden cross ya sejak tanggal 5 Juni. Jadi ENRG sangat berpotensi. Kalau teman-teman sudah punya di harga bawah ya, di area ketika dia konsolidasi di sekitar 230 sampai 210 ya teman-teman. Ini berarti teman-teman tinggal hold saja ya. Let the profit run. Jadi sampai mencapai targetnya. Jadi kalau sekarang untuk ENRG di chart 5 menitnya bagaimana, apakah menarik untuk day trading? Nah, ini perlu kita lihat teman-teman. Ini ada distribusi teman-teman di opening ya. Ketika gap up ada distribusi untuk ENRG cukup besar, kemudian distribusi lagi di jam 9.10, lalu distribusi cukup besar ya teman-teman di jam 9.40, dan sebelumnya ada akumulasi tapi lebih besar distribusinya. Lalu distribusi lagi di 15.25 dan akum di 15.30. Oke, kesimpulannya bagaimana? Menurut saya ENRG potensi untuk turun teman-teman, untuk koreksi besok ya di day trading di chart 5 menitnya karena ada banyak aksi distribusi. Terus kalau dari broker summary gimana? Nah, di ENRG untuk pemain lokal atau domestik ini netral ya. Ada CC, IF, YP, ZP, AZ ini jualan, kemudian FZ, GR, MG, KI, HD ini yang beli. Lalu dari asing, nah asing akumulasi di saham ENRG ada AK,
II, CC, dan BK yang akumulasi dengan nilai akumulasi sekitar 4M, 4M, 2,5M, dan 1,9M. Oke, kesimpulannya energi besok akan potensi turun ya. Selanjutnya kita bahas saham Dewa teman-teman. Dewa kemarin ditutup di 195, turun 3 poin atau turun 1,51%. Value transaksi sebanyak 61 miliar. Asing net buy 2 miliar di saham Dewa. Kita lihat Dewa di chart daily seperti apa, apakah potensi untuk naik. Nah, kalau kita lihat dari chart pattern, Dewa ini membentuk pattern rounding bottom ya teman-teman. Dengan target penguatan itu sekitar di area 202. Ini sudah tercapai teman-teman. Jadi wajar kalau area 202 sudah tercapai, maka terjadi koreksi. Semua yang sudah punya barang dari area sebelum breakout ya, di area resist breakout sekitar 130 ini sudah pada take profit saham Dewa. Jadi hati-hati ya kalau sudah punya Dewa, better teman-teman pasang trailing stop loss atau take profit secara bertahap di saham Dewa. Oke, Dewa di chart 5 menitnya seperti apa? Apakah menarik untuk day trading atau malah potensi untuk lanjut koreksi? Nah, kita lihat Dewa di tanggal 13 ini di opening ada koreksi teman-teman. Di jam 9 ada koreksi, kemudian akumulasi di jam 95 dan 9.10. Lalu setelah itu ada koreksi lagi di jam 9.20, lalu ada akumulasi cukup besar di jam 9.55 dan koreksi di jam 10 dan 10.05 koreksi, lalu akumulasi lagi di jam 10.10 dan distribusi di jam 10.30, lalu distribusi lagi di jam 12.25 dan 14.00. Oke, kesimpulannya Dewa banyak didistribusi ya, banyak dijual, banyak yang hajar kiri, jadi potensi besok Dewa akan lanjut koreksi. Oke, dari broker summary ini broker lokal ya, pemain lokal, broker domestik ini netral teman-teman. Yang beli ada NI, BB, UD, dan YP, yang jual IF, XL, MG, dan CC. Tapi kalau dari foreign, dari asing masih koleksi di saham Dewa ya, ada AK, kemudian CC. AK beli 5 miliar, CC beli 700 juta. Yang jualan ada IF dan BK. IF jualan 2M dan BK jualan 1,4M. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas saham Toba. Nah, Toba ini sudah naik sangat tinggi ya teman-teman. Harganya di 825 kemarin naik 15 poin atau 1,85% dengan value transaksi sebanyak 202 miliar. Asing net sell 6 miliar di saham Toba. Kita lihat Toba chart daily seperti apa. Nah, kalau kita lihat Toba, dia membentuk pattern cup and handle teman-teman. Dengan target penguatannya itu di area sekitar 79%, itu berarti sekitar, nah ini sudah tercapai teman-teman, 79% ya, target penguatannya sudah tercapai teman-teman di area 860. Jadi hati-hati ya Toba ya, karena dia sudah menguat sesuai targetnya dan ini tercapai dengan waktu yang sangat singkat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari saja teman-teman. Naiknya sangat luar biasa, naik 79% dalam 6 hari itu sangat potensi koreksi ya kalau menurut saya secara pribadi. Jadi hati-hati kalau sudah punya barang, sebaiknya TP di saham Toba atau pasang trailing stop loss ya teman-teman. Jadi profitnya tetap profit maksimal walaupun harganya nanti turun. Oke, Toba di chart 5 menitnya seperti apa, kita lihat apakah menarik ya teman-teman Toba untuk day trading. Apakah bisa kita memanfaatkan momentum pergerakan harganya yang cukup volatil. Nah, kalau kita lihat ini Toba rame di opening ya, di jam 9 tuh naik tinggi tapi ada koreksi ya, ini ada dikasih akumulasi tapi distribusinya juga besar. Lalu ini ada akumulasi di jam 15.15 tapi setelah itu dibanting teman-teman di 15.20. Oke, gimana kesimpulannya? Menurut saya potensi sideways ya, karena akumulasinya besar dan distribusinya juga besar, seimbang, netral, jadi potensi sideways untuk Toba. Kemudian dari broker summary, untuk broker Toba untuk domestik top 1 top 3 itu semua distribusi, top 5 dan rata-ratanya netral ya teman-teman. Yang jualan ada AK, LG, UDR, yang beli ada CC, XL, YP, ZP lah. Yang beli XL, YP itu retail teman-teman, retail borong, jadi potensi untuk turun malahan kalau dari broker summary-nya. Kemudian asing distribusi di saham Toba ya, yang jualan ada AK, CC, ZP, yang beli BK. Jadi kalau dari chart 5 menit potensi sideways, tapi kalau dari broker summary kesimpulannya besok potensi turun untuk Toba. Terakhir teman-teman kita bahas saham Doit. Doit kemarin ditutup di 482, turun 8 poin atau turun 1,63%, value transaksi sebanyak 7 miliar, asing net sell 700 juta di saham Doit. Kita lihat saham Doit seperti apa. Nah, ini Doit membentuk pattern inverted head and shoulders teman-teman, dan ini sedang berada di area konsolidasi. Jadi ini area yang tepat untuk beli di 468 sampai 520 adalah area akumulasi yang tepat untuk Doit. Nah, kalau dia jebol wajib cut loss ya, 466 jebol wajib cut loss. Tapi kalau dia break 520 maka
hold sampai mencapai target penguatannya di area sekitar 710 teman-teman. Jadi itu untuk DOET ya secara daily. Lalu dari chart 5 menit DOET seperti apa, apakah menarik untuk day trading? Nah kita lihat, nah ini banyak buangan teman-teman ya. Di sesi awal ya mungkin netral, kemudian ini buangan di jam 14.00 ya, dan sebelumnya ada juga di 11.10 tapi buangannya kecil, dan 11.20. lalu ini buangan gede di jam 14.00, setelah itu diikuti buangan-buangan kecil sehingga closingnya turun ya sekitar 1%. Nah menurut saya berdasarkan chart 5 menitnya maka potensi DOET akan turun teman-teman. Lalu dari broker summary untuk domestik ini distribusi ya, di saham DOET ada LG, XC, YU, OD, yang beli ada PD, SQ, CC, dan YP. Yang jual retail ada, kemudian yang beli retail juga ada. Lalu foreign yang distribusi ya di saham DOET tapi nilainya tidak terlalu besar, ada AK dan BK. Oke, kesimpulannya DOET berdasarkan chart 5 menitnya masih potensi untuk turun di perdagangan besok hari Senin. Oke teman-teman, sekian pembahasan kali ini tentang analisis teknikal saham-saham di sektor energi, khususnya minyak dan batu bara. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa ini ada disclaimer ya. Video ini bukan saran untuk jual beli saham ya. Nah, jual beli ya, keputusan jual ataupun keputusan beli itu ada di tangan masing-masing ya penonton ya. Kalau rugi ya ditanggung sendiri, kalau untung ya dinikmati sendiri. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan jangan lupa komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.